kamu harus bayar sedikitnya, ya, 35% dan 30% dari uang kuliah. Sementara saya pada saat itu hanya ongkos ke Jawa aja, hanya cukup itu aja. Tahun 1991, saya tidak berpikir bahwa saya bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi pada saat itu, perguruan tinggi itu menyebutkan bahwa uang kuliah harus dibayar 50%. Tapi saya pada saat itu tidak punya uang. Lalu saya ditolak untuk mendaftar. Lalu saya bekerja di luar kampus tersebut. Saya bekerja sebagai pengolah tahu, membuat tahu. Ternyata pembuatan tahu itu ada juga keperluan kampus ini karena mereka adalah kampus berasrama. Jadi tahu tersebut rupanya mereka perlukan. Sehingga untuk tahun berikutnya saya masuk ke kampus itu, saya katakan bahwa keterampilan saya bisa mengolah tahu. Lalu pimpinan tersebut katakan, kalau begitu kamu masuk aja kuliah dan kamu mengolah tahu untuk kampus ini katanya. Pada saat itu tahu untuk kampus itu saja sudah lebih dari cukup. Artinya kampus itu memerlukan 1.500 potong, saya bisa produk sampai 2.000 potong satu hari, ya. Oleh sebab itu, tahu itu harus dijual keluar sebagian, yang 500 potong lagi. Itu sebabnya, ya ada dari mahasiswa yang perlu dibantu juga, menjual yang 500 potong itu keluar yang sepanjang satu harian. Pada saat itu, bendahara perguruan tinggi itu katakan kepada saya, kalau begitu, produk juga susu kedelai katanya. Jadi kita buat di dalam beberapa wadah, lalu susu kedelai itu juga dijual. Yang pertama diutamakan adalah dosen-dosen yang ada di kampus tersebut. Alhasil dari pembuatan produksi tahu ini, uang kuliah saya untuk satu semester itu bisa tercover. Dan sampai saya di situ ada 4 semester. Setelah itu, saya katakan kepada teman-teman yang membantu saya pada saat itu, nanti saya akan melanjutkan pendidikan ke Bandung, saya katakan ke Jawa. Jadi, kalian yang meneruskan ini, saya katakan. Saya coba train mereka untuk produk sendiri, akhirnya bisa. Setelah diadakan perhitungan, ternyata masih sisa dan bisa ongkos ke Jawa. Lalu saya pergi ke Jawa, istri dan anak-anak tinggal. Ada sesuatu yang membuat saya, bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan pendidikan di tempat ini, saya pikir. Karena memang hanya cukup ongkos uang itu saya bawa. Karena pada saat itu saya mau mendaftar, lalu pihak finansial perguruan tinggi di Jawa itu katakan, kamu harus bayar sedikitnya, ya, 35% dan 30% dari uang kuliah. Sementara saya pada saat itu hanya ongkos ke Jawa aja, hanya cukup itu aja. Lalu ada yang menawarkan kepada saya untuk menjual buah, yaitu pada waktu itu pisang. Lalu dia katakan begini, saya selama ini menjual buah atau pisang itu ke kampus ini. Karena mereka juga berasrama dan mereka sangat butuh buah ini katanya. Waktu itu kurang lebih 300 kilo per hari. Lalu dia katakan begini, ini di kampung ada banyak orang petani-petani pisang. Jadi kamu nanti bisa beli pisang itu sebelum dipanen katanya. Masih di pohonnya, masih baru keluar sudah dipanen. Itu harganya lebih murah katanya. Betul, kami jalan ke kampung-kampung dan banyak pisang. Berapa harganya satu pohon? Karena petani itu butuh uang, lalu mereka katakan hanya 1.000 aja. Waktu itu 1.000 sudah mahal bagi mereka. Dari beberapa pohon ini, dari 1.000 yang kita beli itu setelah nanti menjadi tua dia,
bisa kita jual jadi 7.000 atau ya 7.000 atau 8.000. Jadi itulah modal seterusnya sampai tamat dari perguruan tinggi tersebut, dari kampus tersebut. Biaya dari apa ini? Dari menjual buah pisang ini. Saudara tahu, sampai selesai sarjana dan istri saya dengan anak-anak juga datang, biaya hanya menjual buah ini Tuhan cukupkan. Dan anehnya setelah tahun terakhir, ada yang membiayai, menolong saya untuk membantu perkuliahan. Dan pada saat itu dia katakan, dalam satu semester, oke, saya akan setiap semester akan saya transfer katanya. Jadi dari pisang ini biaya untuk keluarga dan dari untuk perkuliahan orang yang bermurah hati tadi. Tuhan itu baik sekali. Baik sekali. Istri datang, anak-anak datang, segala biaya mereka boleh terpenuhi dan juga uang kuliah juga terpenuhi. Kiranya pengalaman ini juga mau pendidikan, mau apapun, apa saja, mau buka bisnis atau lain sebagainya. Yang pasti Tuhan selalu menyediakan Jehovah Jireh. Terima kasih.